Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepadanya dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita mohon Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, menyembah Engkau. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah lagi-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan, ini hati kami. Kami datang dengan segenap hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Hanya Engkaulah Yesus Tuhanku. Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami yang layak ditinggikan, layak disembah. Kami kini datang kepadamu ya Tuhan, membawa setiap hidup kami, dan kami rindu diubahkan, dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan permata hati kami, Engkaulah hidup kami. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Engkaulah Yesus bagian hidup kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, dan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan.
Kami rindu menyembah Engkau, memberi diri kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami ini boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Keluarga yang tak sempurna dan terus mau disempurnakan Tuhan. Selamat ulang tahun ke-69 GKKI Jemaat Surabaya. Biarlah gereja Tuhan, umatnya terus hidup bergantung kepada Tuhan, terus hidup melekat kepada Tuhan yang senantiasa memelihara umatnya. Saudara-saudara, Mazmur 125 ayat yang pertama hingga yang kedua berkata demikian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa Tuhan terus hadir pada setiap umatnya yang merindukan Tuhan, terus memulihkan mereka. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Dia, Allah yang terus selalu hadir di dalam segala musim kehidupan kita. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musimnya terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim yang terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku.
besar kasih-Mu Tuhan. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Dialah kuasa pengharapan-Mu Tuhan, yang terus membawa kepada pemulihan hidup kami. Di nama Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Aku berharap pada Tuhanku. Kami mau terus berharap kepada Engkau Tuhan. Ingarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Dengan iman katakan bersama-sama. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Hanya kepada-Mu Tuhan, kami terus mau berharap. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Ini iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang setia, terus memelihara kehidupan kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kini kami umat-Mu datang merendahkan diri. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar bahwa hidup kami ini penuh dengan keberdosaan. Kami seringkali hanya mencari dan mencari Tuhan, tetapi untuk kepentingan kami, kebutuhan kami sendiri.
Kami mencari Tuhan dan hanya untuk berkat yang ingin rindu kami terima. Tetapi kami enggan ikut akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami belum menjadi murid-murid-Mu yang setia, taat kepada Engkau. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Kiranya kasih-Mu yang begitu besar, yang melimpah itu, jadi bagian dalam kehidupan kami, beranugerah atas kami, mengampuni hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes 3:16, biarlah itu boleh menjadi jaminan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu saudara-saudara, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Biarlah setiap kita yang telah diampuni, ditebus, kita boleh hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Dan di dalam menjalani hidup ini, kami perlu Engkau Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Sentuh hidup kami, supaya kami tidak berjalan sendiri. Supaya kami boleh ada di dalam tuntunan-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Yes, amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri.
perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau, dan gerejamu perlu Engkau juga ya Tuhan. Dan setiap kami pribadi, kami butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Aku perlu Kau Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya turut bersyukur bersama-sama dengan saudara atas apa yang sudah Tuhan lakukan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara selama 69 tahun ini. Saya turut bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Nah, saudara-saudara, berbicara soal bersyukur, tentu kita rindu pada saat kita bersyukur, Tuhan juga ikut bersyukur sama kita, gitu ya. Bahwa dalam arti bahwa Tuhan juga berkenan atas ucapan syukur kita ini, atas kegembiraan, kesukacitaan kita ini. Jangan sampai kitanya bersyukur, kitanya sukacita, Tuhannya tidak gitu. Tuhannya justru berduka atas kita gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita pada hari ini akan merenungkan satu tema, yaitu pemulihan ya, dalam kehadiran Tuhan, dalam arti bahwa kehadiran Tuhan yang memulihkan. Kita akan bersama-sama belajar tentang tema itu, apa maksudnya itu semua, apa maksud kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, dan apa itu artinya seharusnya bagi saudara dan saya. Dan kalau dikatakan bahwa kehadiran Allah itu memulihkan, dalam arti apa seharusnya kita itu merasa pulih itu kapan, begitulah saudara ya. Karena begini, kalau saudara dan saya berpikir bahwa menurut standar dunia yang namanya pulih itu adalah kalau dari sakit disembuhkan. Kalau tadinya tidak punya, terus jadi punya, gitu ya. Kalau tadinya gagal, jadi sukses, gitu ya. Kalau tadinya merasa tidak bahagia, sekarang jadi bahagia atas segala sesuatu yang terjadi. Nah, makanya kalau saudara lalu bicara soal pemulihan, ya, dan terus Allah terlibat dalam hidup, kan biasa kalau kita lagi susah kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita mohon Tuhan tolong. Nah, pada saat Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, maka kalau itu pemahaman kita, maka kita akan merasa sudah oke. Pada saat kita tadinya sakit kita sembuh, tadinya kita gagal terus sukses, tadinya kita ini merasa tidak punya, sekarang jadi punya lagi. Nah, udah beres deh. Kita merasa pulih dan kita bilang Tuhan terima kasih atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Dan biasanya orang-orang Kristen kalau sudah begini lalu mengadakan ucapan syukur gitu ya. Dan jadi kalau disuruh bersaksi jadi ada merasa ada yang memang bisa disaksikan gitu, karena tadinya saya sakit, sekarang saya sembuh. Tadinya saya susah, sekarang tidak lagi. Nah, seperti itu, saudara. Tapi apakah memang itu yang dimaksudkan oleh Tuhan pada saat Tuhan memulihkan saudara dan saya? Itu artinya seperti itu, bahwa klimaksnya itu di situ. Nah, itu yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, gitu ya. Nah, saudara, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami berterima kasih bahwa di tengah ucapan syukur kami pada saat ini, Tuhan berkenan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan akan kami renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan berbicara kepada kami, karena kami sebagai anak-anak Tuhan rindu terus diperkenan oleh Tuhan. Apalagi di tengah ucapan syukur kami ini, kami juga rindu Tuhan juga bersyukur atas diri kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami menyiapkan diri kami menjadi tanah subur yang siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan, yang siap dibentuk oleh Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan dipakai sebagai alat-Mu, karena kami sama-sama rindu untuk dibentuk menjadi yang Tuhan mau.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyinya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa ada 10 orang kusta sakit kusta maksud saya, dan berdasarkan peraturan pada waktu itu maka mereka akan dikucilkan, gitu ya, dipisahkan dari masyarakat lainnya, dan mereka juga tidak bisa mengikuti kebaktian atau ibadah di Bait Allah. Ya, nah. Biasanya kalau mereka bisa kembali ke masyarakat, ya, lalu bisa kembali lagi beribadah di Bait Allah, itu harus dipastikan oleh imam. Jadi mereka harus datang kepada imam, dan imam itu yang melihat dan menyatakan mereka tahir, mereka sembuh, mereka pulih, dan mereka boleh kembali hidup ya seperti biasanya lagi, gitu ya, bergaul lagi sama teman-temannya, dan lalu dia bisa ikut ibadah lagi di Bait Allah. Nah, saudara, maka pada waktu Tuhan Yesus mereka meminta dikasihani, kan mereka berseru, ya, minta dikasihani. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Oke, kamu pergi ke imam." Ya, lalu itu yang Tuhan bilang, Tuhan Yesus menyuruh mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, saudara, pada waktu mereka diperintahkan itu, mereka pergi. Nah, saudara, mereka pasti sangat antusias dalam arti begini, kalau disuruh ke imam, karena kalau ke imam kan ngasih tahu, "Ini saya udah sembuh, tolong diperiksa, saya sembuh betul," begitu. Berarti bahwa mereka tentu berpikir bahwa, wah, ini Tuhan menyembuhkan saya nih, begitu kan ya. Jadi mereka pergi. Oke. Nah, setelah mereka pergi, lalu dikatakan ada 1 orang yang setelah melihat dia sembuh, lalu balik. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus kan nanya, "Loh, kan ada 10 orang. Dan saya tahu semuanya disembuhkan. Kenapa cuma 1 yang balik? Yang lain kemana? Yang 9?" Gitu kan ya. Nah, saudara, kalau Tuhan nanya begitu sama saya, kan saya akan jawab, "Kan tadi disuruh ke imam, kok ditanya kemana?" Ya pasti lagi ada pada ke imam. Dan terus sekali setelah dari imam, lihat mereka dirinya sembuh, wah, senang, berpuji Tuhan, lalu mereka ketemu keluarga, lalu mereka senang, kali lagi ngadain pengucapan syukur kali, begitu kan ya, lalu bersaksi, "Wah, Tuhan sudah menyembuhkan saya, Tuhan Yesus menyembuhkan saya, puji Tuhan, terima kasih." Bisa jadi itu yang terjadi, begitu kan ya. Nah, tapi rupanya di sini kalau saudara lihat, poinnya Tuhan Yesus bukan soal lokasi, ya. Poinnya Tuhan Yesus adalah karena yang kembali ini, yang dikatakan bahwa orang Samaria dan disebut orang asing oleh Tuhan Yesus, ya, karena orang Samaria tidak dianggap bagian dari umat Allah oleh orang-orang pada waktu itu, ya. Dianggap orang yang tidak layak lah, begitu. Sedangkan mereka adalah orang yang layak, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus juga memakai kata seperti ini, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali yang memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Nah, itu selalu sudah perhatikan di sini. Poinnya adalah soal memuliakan Allah. Soal di mana orang ini, orang Samaria ini, saudara, pada saat dia sudah pulih, lalu dia kembali, dia memuliakan Allah, dia kembali, dia tersungkur
dikatakan di depan kaki Tuhan Yesus. Saudara perhatikan ini soal dia kembali, dia memuliakan Allah. Ini poinnya ya saudara, dia memuliakan Allah lalu dia tersungkur di bawah kaki dari Tuhan Yesus. Nah rupanya Tuhan Yesus melihat justru ini adalah klimaksnya, ini adalah poin yang seharusnya terjadi pada saat Allah hadir dalam kehidupan seseorang, Allah terlibat dalam kehidupan seseorang, melakukan sesuatu, seharusnya karena itu adalah tujuannya. Saudara berulang kali Tuhan mengatakan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, contohnya kalau di perjanjian baru itu di Injil Yohanes, saudara. Di situ dikatakan bahwa tujuan dari Tuhan Yesus mengadakan berbagai macam mujizat atau Tuhan Yesus terlibat dalam kehidupan manusia itu tujuannya adalah satu, adalah supaya orang percaya. Dan kalau di Keluaran pada waktu dikatakan Musa akan mengadakan berbagai macam tanda mujizat di depan Firaun, sama tujuannya supaya orang-orang percaya kepada Allah. Jadi intinya adalah pada saat orang terlibat, pada saat maksud saya Tuhan terlibat dalam kehidupan seseorang, tujuan Tuhan adalah supaya orang itu memuliakan Dia. Supaya orang itu percaya kepada Dia, tersungkur di hadapannya, beribadah itu akan artinya menaklukkan diri 100% kepada Tuhan. Karena apa? Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kan manusia melawan Allah. Manusia tidak mau menyembah Tuhan. Manusia tidak mau memuliakan Tuhan. Manusia maunya menjadi gambarnya saya. Tidak mau menjadi gambarnya Allah lagi, begitu kan ya. Nah, sekarang pada saat Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan manusia, tujuannya adalah satu, supaya percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Dia dilahirkan baru, dia menjadi ciptaan baru, dia memuliakan Allah lagi, dia menyembah Allah lagi, tersungkur di hadapan Allah, dan sepanjang hidupnya kembali merupakan satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, satu kehidupan yang terus memuliakan Tuhan, satu kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, tapi kita lihat ini tidak terjadi pada 9 orang itu. Jadi ini seperti gini, saudara. Rupanya yang ke-9 orang itu, 9 itu sama dengan orang-orang Yahudi lainnya. Ingat saudara, pada waktu Tuhan mengatakan berbondong-bondong orang ikut Tuhan, begitu kan ya, ada ribuan orang ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Lalu Tuhan mengatakan, saya tahu kenapa kamu datang ke sini. Kamu datang ke sini bukan karena kamu pengen melihat bertemu dengan juru selamat, menerima juru selamat dan lalu hidup sebagai anak Tuhan seharusnya. Bukan, kamu kan karena roti kan, karena soal roti. Jadi dengan kata lain, ada orang yang ikut Tuhan, ada orang yang minta-minta segala sesuatu kepada Tuhan, ingin Tuhan hadir dalam kehidupannya, tapi bukan oleh karena orang itu ingin dekat sama Tuhan. Bukan oleh karena orang itu ingin menyembah Tuhan, bukan oleh karena orang itu merasa bahwa dia salah, dia ini tidak layak, dia ini adalah orang berdosa, orang yang telah menyeleweng, yang tidak berguna lagi di mata Tuhan, dan dia ingin berguna lagi bagi Tuhan. Dia kembali ingin menjadi gambar Allah yang mempermuliakan nama Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan untuk kiranya Tuhan betul terlibat, hadir dalam hidup dia, dan terus hadir. Bukan hanya sekedar hadir untuk dari sakit jadi sembuh, untuk tadinya nggak punya roti jadi punya roti, begitu loh ya. Yang tadinya lapar jadi kenyang. Dan karena kalau itu tujuannya, kalau sudah kenyang ya sudah dong, selesai, begitu kan ya. Nah ini rupanya yang terjadi dengan 9 orang itu. Dia udah sembuh, ya sudah, puji Tuhan, sembuh, dia bersaksi, mengucap syukur, sekarang bisa kembali normal lagi. Yang tadinya tidak bisa kita ketemu teman, sekarang bisa ketemu lagi. Itu kayak lagi pandemi ini kita ya. Lalu sekarang mereka bisa ngadain pesta lagi, makan-makan lagi, lalu mereka bersaksi, aduh puji Tuhan ya, Tuhan sudah sembuhkan saya, sekarang saya sembuh lagi dan sekarang saya oke lagi. Nah saudara, kalau itu yang terjadi, maka bagi Tuhan itu tidak cocok dengan tujuan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Jadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia seharusnya kalau orang itu belum percaya, membuat orang itu jadi percaya. Ya. Dan orang itu bukan hanya sekedar menjadi percaya, orang itu kembali menjadi anak Tuhan, dan orang itu kembali memuliakan Tuhan. Yang seharusnya sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Gitu kan ya. Nah, jadi ini yang terjadi justru dengan orang Samaria. Jadi bedanya nih saudara, yang 9 orang ini merasa layak dia umat Tuhan, dan atau saudara bisa jadi mereka memang berseru-seru cuma pengen sembuh, bukan pengen Tuhan Yesusnya. Sedangkan orang Samaria ini
Dia betul dengan kehadiran Tuhan, dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, membuat dia menjadi, wah, saya ketemu Tuhan. Dan dia lalu mencari Tuhannya, datang kembali. Ini sesuai dengan tujuan. Ini yang terjadi, saudara. Orang ini memuliakan Tuhan, lalu dikatakan dia tersungkur di hadapan Tuhan. Saya ingin bandingkan ini dengan kisah Naaman. Naaman kan sakit, ya, sama kan, sakit kusta juga. Lalu dia ingin disembuhkan. Lalu oleh Nabi disuruh dia celup-celup, gitu kan ya, di sungai. Tadinya dia nggak mau, tapi akhirnya dia mau juga karena pengen sembuh ya, gitu ya. Akhirnya dia celup-celup, dia sembuh, lihat saudara ya. Nah, biasanya kalau cerita sekolah minggu itu cerita, aduh anak-anak, Naaman itu sakit, nanti kalau terus akhirnya dia minta disembuhkan, Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Nah, anak-anak ya, nah kalau di cara ceritanya begini nanti sama nih sama 9 orang itu. Jadi, nah anak-anak ya kalau kamu sakit, kamu doa ya sama Tuhan, nanti Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Ya sudah selesai. Saudara perhatikan bahwa klimaksnya bukan di situ. Kalau saudara baca di 2 Raja pasal yang ke-5 itu, dengan jelas sekali klimaksnya adalah pada waktu Naaman mengatakan, mulai saat ini saya tidak akan menyembah ilah lain. Bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang menyembuhkan saya, dan mulai saat ini saya hanya akan menyembah Allah yang benar itu. Itu klimaks dari peristiwa itu, saudara. Bukan klimaksnya di kesembuhan Naaman, tapi klimaksnya pada saat Naaman bertekad dan percaya kepada Tuhan mengatakan, saya tidak akan menyembah Allah lain. Nah, itu yang seharusnya terjadi pada saat orang mengatakan bahwa Tuhan itu terlibat, Tuhan itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya ini? Dalam kehidupan kita, keseharian kita, sekarang di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, saudara tentu saja berseru tidak salah. Nah sekarang lihat ini begini saudara, kalau saudara dan saya bukan anak Tuhan, pada saat kita berseru dan Tuhan terlibat, jangan lupa, tujuan dan yang seharusnya terjadi adalah saudara dan saya menjadi percaya. Nah baru saudara, kalau itu terjadi, maka Tuhan berkenan atas apa yang ada pada diri dalam arti kalau sudah bersyukur, mengucap syukur, nah Tuhan berkenan atas ucapan syukur saudara ini. Nah, sekarang ini pada saat kita sudah jadi anak Tuhan, nah kita kan sudah memuliakan Tuhan, seharusnya ya kita memuliakan Tuhan, lalu kita hidup hanya untuk nyenengin Tuhan, kita hidup hanya untuk memuaskan hati Tuhan, gitu ya, dan pikiran kita menjalani kehidupan ini. Jadi kalau orang Samaria ini setelah sembuh itu bukan ya business as usual dalam arti hanya sekedarnya udah deh sekarang saya bisa ketemu teman lagi, sekarang saya bisa ke gereja. Enggak, saudara. Tapi dia menjalani kehidupan setelah kehadiran Tuhan dalam hidupnya itu, bahwa dia terus tersungkur di hadapan Tuhan. Hidupnya adalah hidup yang dipersembahkan, didedikasikan kepada Tuhan. Nah jadi, lihat ini saudara, kalau saudara dan saya sudah jadi anak Tuhan, maka seharusnya saudara dan saya sedang memuliakan Tuhan, sedang mendedikasikan hidup ini kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup apapun yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini kepada kita, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah masyarakat, di dalam gereja, dimanapun, di gereja, di luar gereja, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, yaitu kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup saudara dan saya, dan Tuhan sudah terlibat dalam hidup saudara dan saya, maka kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang bermanfaat, berguna bagi Tuhan. Yaitu kehidupan di mana kita menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik kita lagi sakit maupun kita lagi sehat, kita tetap memuliakan Tuhan. Sehingga, lihat ini saudara, kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, dan kita berseru, memang nggak apa-apa, karena itu Tuhan yang mengajarkan kita boleh berseru, kita boleh meminta, begitu kan ya. Nah sebagai anak Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, tapi kita tetap dengan suatu pemikiran, kehendakmu yang jadi, bukan kehendak saya. Karena bagi saya yang penting adalah saya tetap dekat sama Tuhan, saya tetap menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Itu cukup buat Tuhan dan itu adalah hal segala-galanya, gitu kan ya. Nah, karena itu adalah cukup buat Tuhan,
untuk saya sebagai manusia hidup di dunia ini, asal saya berkenan kepada Tuhan, asal saya mempermuliakan nama Tuhan lagi, ya oke. Jadi kita sakit atau tidak sakit, begitu ya, kita sakit atau sehat, kita ini tetap seharusnya memuliakan Tuhan kalau saudara dan saya sudah jadi anak Tuhan. Nah, sekarang ini, pada saat kita sudah jadi anak Tuhan, kita berseru, dan Tuhan terlibat tetap dalam kehidupan kita, karena kan ada orang Kristen yang sakit, berdoa ya sembuh. Tapi ada orang Kristen yang datang kepada Tuhan, berdoa, ya nggak sembuh juga. Bahkan akhirnya meninggal oleh karena sakit penyakit ada. Karena bagi Tuhan bukan soal sembuh sakitnya itu, karena ini kan kehidupan di dunia, ini kan hanya sementara. Kan ya. Nah, oleh karena itu yang Tuhan persiapkan buat kita adalah satu kehidupan yang kekal yang harus kita jalani mulai dari sekarang. Gitu, satu kehidupan kekal, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Makanya saudara dan saya, Tuhan akan bersyukur bersama saudara. Ya, Tuhan bisa jadi mengizinkan saudara untuk sembuh, Tuhan berinteraksi, Tuhan terlibat sehingga saudara disembuhkan atau saudara dari gagal menjadi sukses dan sebagainya, saudara ya. Apapun itu, kita lihat bahwa yang Tuhan yang kehendaki pada waktu kita mengucap syukur itu bukan hanya sekedar karena kesembuhannya, bukan. Tetapi Tuhan ingin kita, karena memang tadinya juga sudah mengucap syukur karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan, gitu kan ya. Nah, jadi pada waktu kita toh disembuhkan, maka itu membawa kita tetap tersungkur, bahkan kita semakin diteguhkan dalam arti bahwa kita tetap teguh ya dengan iman kita tetap menyembah Dia, kita tetap mempermuliakan Dia. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, pada saat kita bersyukur, coba pikirkan, Tuhan turut bersyukur dengan kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Pada saat Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Jangan selalu dikaitkan kalau hadir Tuhan pasti pulih. Berarti kalau tidak pulih berarti Tuhan dihadirkan, Tuhan maha hadir. Apalagi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8, Tuhan terus bekerja, terus terlibat dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, berarti apa saudara? Maka saudara dan saya seharusnya lalu introspeksi. Baik pada saat saudara sedang sakit ataupun lalu sembuh dari sakit, yang harus saudara pikirkan adalah yang menjadi perhatian, fokus perhatian kita adalah apakah hati saya ini tetap dekat dengan Tuhan? Apakah hati ini tetap melekat kepada Tuhan? Apakah Tuhan melihat bahwa saya ini datang ke Tuhan itu karena ingin dekat Tuhan? Bukan seperti orang-orang yang dijelaskan di Yohanes yang ribuan datang hanya pengen kesembuhan, hanya pengen kesuksesan, hanya pengen oke, begitu loh. Jadi bukan oleh karena ingin dekat dengan Tuhan dan ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita. Nah, sehingga nih lihat nih saudara ya, sekarang ini kan kita lagi bersyukur atas ulang tahun penyertaan Tuhan selama 69 tahun. Tentu rasa syukur kita bukan berdasarkan bahwa gedung yang sudah berubah, begitu ya. Lalu keadaan atau aktivitas-aktivitas yang berubah, ada kemajuan-kemajuan secara fisik, gitu kan. Lalu ada jemaat yang bertambah dan sebagainya. Itu bukan yang seharusnya menjadi perhatian kita. Tetapi justru yang Tuhan lihat, apakah setiap pribadi dari jemaat-jemaat ini hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Bertumbuh dari bayi menjadi dewasa di dalam kerohanian. Dari yang masih pilih-pilih merasa dunia ini lebih indah, tapi sekarang segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Nah, itu yang Tuhan lihat, saudara. Nah, pada saat kalau kita bersyukur oleh karena Tuhan telah menjadikan saya ciptaan baru. Saya telah menjadi anak Tuhan dan Tuhan di dalam proses 69 tahun ini, begitu entah berapa tahun saudara sudah menjadi orang Kristen, tapi dalam proses kita menjadi orang Kristen ini Tuhan mengirimkan orang untuk menanam, menyiram di dalam kehidupan kita, dan kita juga menanam dan menyiram diri kita juga ikut begitu terlibat dalam berusaha untuk bagaimana kita ini tidak mau terus menjadi bayi rohani. Dan kita bersyukur karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kan orang kita hanya bisa nanam, nyiram, Tuhan memberikan pertumbuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kalau itu yang kita syukuri, maka saudara,
Tuhan berkenan atas ucapan syukur kita, maka Tuhan juga bersyukur bersama-sama dengan kita. Nah, itu yang akan menjadi perenungan saudara dan saya pada saat ini. Pertama adalah, apakah Tuhan secara pribadi bersyukur bersama dengan kita? Karena melihat hati kita ini, hati yang mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, semuanya hanya Tuhan. Kita selalu menyembah Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi dimanapun juga. Seperti yang dinyatakan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8. Saya tentu berharap itu yang saya doakan buat jemaat ini, ya saudara ya, bahwa dimanapun kita berada. Firman Tuhan mengatakan bahwa di tengah kesulitan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika, tapi dimanapun mereka berada, iman mereka berkembang. Dimanapun kita berada, kita tetap menjadi garam dan terang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani. Nah, saudara, kalau itu terjadi, kita pribadi seperti itu, dan kita sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, juga kehidupan kita seperti itu. Wah, saudara, Tuhan pasti bersyukur bersama-sama dengan saudara pada saat ini. Tuhan pasti berkenan atas semua yang terjadi dalam 69 tahun saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjemaat di GKK ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan kami satu persatu. Tuhan tahu hati kami khususnya. Namun Tuhan juga memperhatikan keadaan kami, situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini. Ya Tuhan, tolonglah kami bahwa Tuhan itu selalu hadir. Tolong kami untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami untuk terus merasakan kehadiran Tuhan, terus menyadari kehadiran Tuhan. Dan sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan ini selalu hidup memuliakan Tuhan, mengucap syukur dan tersyukur di hadapan Tuhan. Ampuni kalau ada kalanya kami sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya hidup seperti itu, kami justru mencari Tuhan karena ingin kesuksesan, karena ingin kesembuhan. Dan pada saat itu terjadi, kami melupakan Tuhan. Karena fokus kami hanya pada kesehatan, kemakmuran, kesuksesan. Ya Tuhan, ampuni kami. Dan pada saat ini juga kami mau bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan atas gereja kami. Ya Tuhan, hamba mohon, karena ini adalah gereja Tuhan, adalah jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus tolong jemaat-Mu ini. Sungguh-sungguh menjadi jemaat setiap pribadi, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, dimanapun mereka berada, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah masyarakat, dimanapun mereka berada. Iman mereka selalu bergema, iman kepada Tuhan. Iman yang membuat mereka menjadi garam dan terang. Sehingga orang-orang di sekitar jemaat-Mu ini boleh mempermuliakan Tuhan oleh karena perbuatan mereka yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu hadir dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Tolong kami untuk merasa cukup atas kehadiran Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Asal Tuhan beserta saya. Asal saya tetap dekat dengan Tuhan. Saya adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kardi family yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat kita kembali menyatakan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita juga akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Saya akan mendoakannya. Silakan Bapak Ibu sekalian baik di gereja maupun di rumah masing-masing mengaminkannya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami melihat ya Tuhan kondisi daripada negeri ini, kota kami, yang terus di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami syukuri ya Tuhan jikalau sampai hari ini penyebaran COVID boleh melandai sedemikian rupa. Bukan hanya di kota kami, tetapi juga di berbagai daerah di negeri ini ya Tuhan. Kami mensyukuri ya Tuhan jikalau penyebaran ini boleh ditekan sedemikian rupa. Dan Tuhan ingatkan kami, sekalipun penyebaran ini sudah melandai, setiap kami ya Tuhan, setiap penduduk negeri ini, untuk tidak lagi abai untuk menjaga protokol kesehatan. Karena itu sebagai langkah yang paling baik untuk memutus rantai penyebaran COVID yang terjadi. Tuhan kami rindu negeri ini boleh dipulihkan. Pandemi boleh berlalu dari negeri ini. Bahkan kami rindu ya Tuhan. Khususnya banyak orang yang juga terpapar, disembuhkan oleh tangan kuasa Tuhan yang ajaib, yang menolong dan memulihkan mereka. Tuhan, ini harapan dan doa kami. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu. Jikalau selama pandemi ini berlangsung ya Tuhan, terjadi satu kelesuan yang begitu luar biasa. Sehingga banyak gereja-gereja Tuhan mengeluh karena kesulitan untuk melakukan ibadah secara onsite. Untuk boleh bertatap muka secara langsung dengan rekan-rekan kami. Semuanya itu kami sadari ya Tuhan. Karena itu kami rindu ya Tuhan bahwa gereja-Mu boleh dipulihkan kembali. Dan tatkala pandemi ini berlalu ya Tuhan. Relasi kami dengan rekan-rekan saudara seiman kami boleh kembali diteguhkan. Dan biarlah di dalam proses itu ya Tuhan, kami boleh tetap mensyukuri ketika kami boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan dari minggu ke minggu. Dan itu membuat pertumbuhan iman rohani kami untuk semakin bertumbuh di tengah pandemi yang sulit ini. Untuk mensyukuri bahwa anugerah Tuhan tetap ada dan menyertai kami. Kami serahkan ya Tuhan secara khusus untuk pergumulan gereja-Mu selama 69 tahun di tempat ini. Engkau memberkatinya dan menghadirkan di kota Surabaya ini
supaya boleh menjadi terang dan garam. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Berkati di dalam relasi keluarga mereka masing-masing. Berkati studi anak-anak mereka. Dan juga Tuhan memberkati pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, biarlah kita hidup terus melekat kepada Tuhan dan hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Pujikan kasih-Nya yang sempurna. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Mari kita memuliakan namanya dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan yang terus setia memelihara kehidupan kita. Selalu ada kebaikan-Mu, di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan. Seluruh hidupku musim yang terus berganti, penyertaan-Nya tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami ini, harta kami yang kami miliki ini. Kami memberikannya kepada Engkau ya Tuhan, dengan ketulusan kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh juga tidak hanya memberikan melalui harta kami, tapi seluruh hidup kami. Kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Kami sebentar akan kembali ke dalam setiap aktivitas kehidupan kami ya Tuhan. Melanjutkan ibadah kami dalam ibadah keseharian kami ini. Kiranya hidup kami boleh terus meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Hidup kami boleh terus mencondongkan hati pikiran kami kepada Engkau saja ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, penuh kuasa. Kami memuji-muji akan nama-Mu. Amin.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great, yes, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great is our God. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib dalam hidupku. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami bersyukur Engkau memberkati kami dan mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah ketebus. Karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pakailah hidupmu untuk terus memuliakan Allah dan arahkanlah kehidupanmu seturut gambar dan rupa Allah yang telah menebus dan memahkotai engkau dengan kemuliaan. Dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Dipersilakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara dapat memperhatikan di layar Bapak Ibu Saudara-saudara beberapa warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.